Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita menjadikan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya hingga detik ini, dan Allah yang memberikan kita kesempatan untuk hidup, tentu untuk beramal, mempersiapkan akhirat kita lebih baik lagi. Salawat dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta mereka yang istiqomah di atas jalan beliau dan para sahabatnya. Saudaraku sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taklim kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang tema katakan dengan bunga. Ini bukan berarti bahwa memang kita di masa saat ini dalam keadaan ngetren dengan bunga-bunga yang ada itu. Namun kita ingin memberikan sebuah nuansa dalam sebuah pemikiran bahwa filosofi daripada bunga itu sangat dalam bagi manusia, dari dulu hingga sekarang. Bunga ini adalah sebuah alat untuk mengungkapkan rasa yang terpendam. Ketika lisan kita ini keluh untuk mengatakan rasa, maka bunga merupakan media paling tepat untuk mengungkapkan semua rasa yang kita miliki. Dan itu turun-temurun terjadi atau turun-temurun dilakukan oleh anak cucu Adam. Dan kita hingga hari ini pun ketika memberikan bunga, maka memiliki sebuah arti ungkapan rasa. Nah, seperti di Italia misalnya, kalau bunga yang berwarna merah muda diberikan kepada seseorang, ini mengutarakan sebuah rasa cinta yang dalam. Dan ketika kita memberikan bunga yang berwarna kuning, maka ini memberikan sebuah ungkapan tentang ungkapan semoga ada kesuksesan yang didapatkan oleh orang yang kita berikan bunga yang berwarna kuning ini. Di Jepang juga ada juga filosofi daripada warna-warna bunga ini. Kita ini tidak, kalau di Jepang itu tidak boleh kita memberikan tanaman pot yang ketika kita berikan kepada seseorang, ini mengungkapkan sebuah ungkapan bahwasannya kita mengharapkan orang yang kita berikan tanaman pot itu supaya dia tidak sembuh. Nah ini ini kalau kita pergi di Jepang kemudian kita berikan hal yang demikian, ini bisa bermasalah untuk kita. Kalau di Jerman juga lain lagi. Ini ada sebuah ungkapan dari bunga itu ketika kita memberikan bunga berwarna putih kepada mertua kita, ini sebuah arti bahwasannya kita menginginkan agar supaya dia cepat meninggal. Nah, bunga ini mewakili kata yang ada dalam dada kita ketika lisan kita ini sudah tidak mampu untuk menuturkannya. Kalau di Indonesia itu ungkapan rasa yang terdalam bisa diwakili oleh setangkai bunga mawar.
setangkai bunga mawar yang mewakili rasa, entahkah rasa cinta atau rasa menyesal dari kesalahan-kesalahan. Ya. Ini kalau di Indonesia, bunga mawar lah. Nah, bunga-bunga ini memiliki arti yang dalam bagi rasa yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Ya. Saudaraku sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan apa yang akan kita bahas ini? Ya, tentang katakan dengan bunga. Ya, sebenarnya di sini kalimat bunga di situ ada tanda kutipnya. Ya. Karena kita ingin membahas tentang atau mengingatkan para dai. Ya. Para dai yang agar supaya mereka itu berdakwah, ya, memilih kata yang tepat, ya, ketika mereka berdakwah. Kata yang berbunga-bunga, ya. Kata yang ketika dilontarkan maka akan mengundang simpati. Ya. Bukan ketika dia mengeluarkan kata-kata itu, ya, walaupun dia adalah sebuah kebenaran, namun dengan cara yang tidak tepat, malah orang menjadi, ya, menjauhi dirinya atau lari daripada dirinya. Nah, ini saudaraku sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya. Ajaklah, ya, serulah, ya, kepada Rabbmu, ke jalan Rabbmu ini, orang-orang itu, ya, bil hikmah, dengan bijak. Ini kata-kata bijak itu penuh dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang yang lembut, ya. Wal mau'izatil hasanah, dan juga pembelajaran yang baik. Ketika kita memberikan contoh-contoh, memberikan permisalan-permisalan, itu juga dengan hal-hal yang baik. Wajadil billati ahsan. Bahkan kita membantah mereka, ya, dengan cara-cara yang baik. Nah, ayat Allah Subhanahu wa taala menyiratkan kalimat terdalam dari sebuah rasa bahwasanya ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka, ya, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang mengundang simpati, ya. Dan cara yang baik atau kalimat-kalimat yang baik bukan berarti kalimat-kalimat ini jauh daripada kebenaran. Semua adalah hal-hal yang benar yang disampaikan dengan tepat, dengan kalimat-kalimat yang bisa menggugah perasaan orang-orang yang kita dakwai. Saudaraku sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, berangkat dari ini semua, ya, di mana kita saling menasihati, mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kadang di antara para dai mereka saling menghujat. Kadang di antara, ya, para penyuruh agama Allah Subhanahu wa taala itu, ya, mereka saling melecehkan. Ini terjadi. Nah, penting untuk kita saling mengingatkan, ya, agar supaya kita kembali kepada dakwah Nabiullah Muhammad SAW, di mana dakwah beliau senantiasa, ya, diikutkan dengan, ya, kelemah lembutan. Walaupun sesuatu yang mendasar, namun ketika beliau pun marah dengan hal itu juga, ya, diikuti dengan kelemah lembutan. Saudaraku sekalian sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada pertanyaan, ya, kenapa penting untuk dai ini, ya, diingatkan kembali terkait dengan kalimat-kalimat yang, ya, baik itu, kalimat-kalimat yang menyejukkan itu, kalimat-kalimat yang, ya, penuh dengan kelemah lembutan itu, ya. Karena mereka, ya, adalah orang-orang yang
ya, menyembah yang maha lembut, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang mengajak, ya, manusia kepada yang maha lembut, ya, sehingga untuk hal ini mereka terus diingatkan agar supaya mereka kembali, ya, menjadikan lisan-lisan mereka ini bak bunga yang mekar, ya, yang memberikan keharuman bahkan kepada mereka yang menginjak-injak bunga itu, ya. Ya, walaupun memang kita tahu juga ada juga bunga yang busuk, ya, seperti bunga rafflesia, ya. Kita melihat begitu sangat indah, ya, dipandang mata, namun ketika dia mengeluarkan baunya, ya, kita akan menjauh. Kita tidak ingin yang demikian. Kita ingin seperti, ya, bunga melati yang memberikan keharumannya di waktu malam, ya. Bunga mawar walaupun dia berduri, ya, namun memberikan kesejukan dalam melihat, kemudian kita menghirupnya, ya, memberikan keharuman yang luar biasa. Saudaraku sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, kita semua adalah dai yang mengikrarkan diri menjadi, ya, umat dari Nabi Muhammad SAW, hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, katakanlah bahwa jalan dai ini mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah jalanku, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, jadi setiap kita ini, ya, adalah merupakan, ya, dai yang mengajak kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala apapun profesi yang kita miliki. Maka penting untuk senantiasa mempelajari bagaimana seharusnya kita, ya, bertutur kata menyampaikan, ya, tentang agama ini. Ya, kata Allah, wa qulu lin-nasi husna. Ya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Mengingatkan kepada kita. Kenapa? Karena, ya, ketika wajah berseri-seri, ya, ditambah dengan kalimat yang penuh dengan, ya, kelemah lembutan, maka itu adalah akhlak yang terbaik kepada saudara-saudaranya, kepada orang lain, ya. Maka ini adalah merupakan sebuah hal yang perlu kita biasakan diri kita, perlu kita, ya, pelajari dengan baik agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang ketika, ya, kita menyuruh manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka, ya, senang, ya, suka dengan apa yang didakwakan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, memang tidak semua orang yang senang dengan, ya, bunga-bunga itu. Tidak semua orang senang dengan bunga-bunga. Ada yang alergi dengan bunga, ya. Ada yang alergi, ada yang, ya, dia memang tidak menyukai bunga-bunga tertentu. Namun, ya, hendaknya lisan kita ini, ya, ketika kita menyampaikan kebaikan-kebaikan itu, ya, memberikan, ya, manfaat kepada orang lain, ya, bahkan senang untuk didengarkan. Saudara sekalian saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Ya, sesungguhnya sifat lemah lembut itu jika berada pada, ya, sesuatu, maka ia akan menghiasinya. Ya. Ia akan memberikan, ya, pandangan yang begitu indah, kelemah lembutan ini, ya. Dan itu yang pernah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika perang, ya, ketika perang, ya, mereka tidak melakukannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan bahkan pada tempat-tempat yang sulit untuk melakukannya. Nah, tentu ketika, ya, dalam keadaan tenang, ya, seharusnya kita lebih baik lagi. Nah, ini kita, ya, bahwasannya kita ini pengikut Nabi Muhammad SAW, dan contoh dakwah daripada beliau sudah tertera begitu sangat luas, tertera, ya, di pandangan kita terkait dengan, ya, apa yang mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, ajarkan kepada kita berkaitan dengan dakwah ini. Saudaraku sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi yang berikutnya, wala yunazza
min syai'in illa syana. Bahwasannya ketika kelemah lembutan ini ya hilang dari sesuatu, maka dia akan membuat itu buruk. Ya, maka dari itu saudara sekalian, ya penting untuk senantiasa menghadirkan rifq, kelemah lembutan dalam diri kita, ya dalam lisan kita, ya agar supaya ya semua itu baik, ya karena hanya kelemah lembutanlah ya yang bisa membuat keadaan itu baik. Ya. Tentu ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatin minallahi lintarham. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ya maka disebabkan karena rahmat Allah lah ya kamu itu berlaku lemah lembut. Ini sebuah keutamaan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk ya berkata-kata yang baik, lemah lembut, ya, maka ini merupakan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita jaga. Ya, kita jaga dengan baik. Saudaraku sekalian, sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah ini. Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Bahwasanya Allah itu mencintai ya kelemah lembutan. Ya, atau Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Tentu ya bukan kelemah lembutan yang menghilangkan substansi kebenaran, itu tidak. Namun tepat dalam memilih kata, tepat dalam memberikan kata, ya, tepat dalam ya berkata-kata, ya sehingga ya tidak keliru. Yang seharusnya bukan di tempat yang ramai, di tempat yang empat mata, ya dia tahu di mana menempatkan setiap kata itu. Makanya yang perlu untuk kita pelajari, ya karena begitulah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar ketika kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin dekat dengan kita, bukan menjauhi diri kita. Saudaraku sekalian, sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kata Nabi kita Muhammad SAW, wal kalimatut thayyibah sedekah, bahwa kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ya, ketika kita berkata-kata yang baik, ya, itu adalah sedekah. Ya, lebih baik kita diam ketika kita tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata yang baik. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman ya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendak dia berkata yang baik saja. Ya, kalau tidak dia mampu untuk mengatakan yang baik, lebih baik diam. Itu pilihan ya dari pembicaraan-pembicaraan kita, lebih baik yang baik-baik, yang bermanfaat ketimbang kita menghadirkan hal-hal yang buruk. Karena lisan kita ini tidak bertulang. Dia mudah untuk mengucapkan kata-kata, kalimat ya, entahkah itu menyakiti orang lain ataukah tidak. Ya. Nah, maka dari itu saudara sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu untuk saling mengingatkan. Oh ya, satu dengan yang lainnya, karena tidak pernah akan lolos ya dari kalimat-kalimat yang buruk, dari kata-kata yang kasar, ya, dari ya pembahasan-pembahasan yang menyinggung orang lain. Ya, untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan lain, karena penting, ya, penting mudah terjatuh karena banyak ya orang yang masuk ke dalam neraka dikarenakan apa yang dia katakan. Namun banyak juga yang masuk ke dalam surga karena hal-hal sepele yang dia sampaikan. Lebih baik kita menghiasi lisan kita dengan bunga-bunga dakwah, dengan bunga-bunga mengajak manusia ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu lebih baik ya untuk mempersiapkan pundi-pundi amal kebaikan kita yang tentu kita akan tuai nanti di akhirat. Dengan kalimat-kalimat yang ringan, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ya kebaikan-kebaikan yang lain, pengajaran-pengajaran kepada manusia yang bermanfaat. Ini penting ya, karena ya lisan kita ini tidak pernah berhenti untuk mengungkapkan kata-katanya. Ya, berbeda dengan yang tadi, hal-hal yang sensitif mungkin kita susah untuk menyampaikannya. Maka kita mewakili kalimat-kalimat yang ada dalam diri kita, dalam rasa kita dengan bunga untuk mengungkapkan beragam rasa yang kita miliki itu. Ya, namun lisan kita pada prinsipnya dia tidak pernah berhenti untuk ya berucap. Karena lisan ini ya, ketika kita bangun pagi, maka seluruh anggota badan kita ini ya berpesan kepada lisan untuk menjaga dirinya. Ya, karena dengan lisan ini bisa mencelakakan diri kita, mencelakakan diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, karena lisan ini
mudah mengungkapkan setiap kata-katanya. Saudaraku sekalian, saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilaih." Bahwasanya hendaklah ya ia memberi pada orang lain, kepada manusia apa yang ia suka diberi. Ya, jadi ketika kita senang disampaikan hal-hal yang baik, maka kita menyampaikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Ketika kita senang diberikan hal-hal yang baik, maka kita berikan juga hal-hal yang baik. Ya, al jaza min jinsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita berikan. Ya, kalaupun kita memberikan yang terbaik, ya, sudah kita mengatakan hal-hal yang terbaik, sudah kita memberi menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian ya kita ditentang, kemudian kita ya dihujat, kemudian kita dilecehkan dan sebagainya, ya, maka tugas kita sudah selesai. Asal dengan hal-hal yang baik. Karena Nabi SAW pun demikian, beliau sudah menyampaikan dengan baik, beliau sudah memberikan yang terbaik, ya, namun ditolak, ya, karena Nabi SAW tidak pernah ditolak karena akhlaknya. Nabi SAW tidak pernah ditolak karena akhlaknya, namun ditolak karena apa yang beliau sampaikan, yang beliau dakwahkan, yaitu ya agama tauhid ini, mengajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menyetujuinya, tidak menyukainya, ya, karena ketika kita dijauhi orang karena akhlak kita, maka itu adalah musibah. Namun ketika kita ya dijauhi orang karena apa yang kita dakwahkan, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ya kebaikan, ya, karena kita mengajak mereka kepada kebaikan asal dengan cara-cara yang baik, dengan lisan kita yang kita rangkai, bak bunga yang kita ya rangkum menjadi satu untuk memberikan keharuman dalam ruangan itu. Maka dari saudara sekalian yang sama dirahmati Subhanahu wa taala, katakanlah dengan bunga, dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, dengan kalimat-kalimat yang mengharumkan, tidak membuat orang lain menjauhi, ya. Jangan sampai kita menjadi fitnah-fitnah keburukan itu menjadi sebab fitnah-fitnah ya dari agama ini, karena lisan-lisan kita yang tidak baik, lisan-lisan kita yang tidak benar, lisan-lisan kita yang kotor, bak bunga rafflesia, ya, yang mengeluarkan baunya itu, ya. Maka dari itu, ya, penting untuk kita belajar, penting untuk kita duduk bersama orang-orang soleh, agar supaya mengingat kita bahwa hati kita perlu kita ikhlaskan. Karena Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita ikhlas, maka lisan kita pun akan bertutur kata dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang murni mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya apa yang hendak kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi bunga-bunga yang sermebat, penuh keharuman, yang memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan senang untuk senantiasa ya berdekatan dengan kita, karena kita adalah bunga-bunga dakwah, bunga-bunga Allah Subhanahu wa taala yang memberi keharuman dikala bau bangkai, keburukan, ya, kemunafikan, kefasikan yang merajalela di dunia ini, kitalah yang akan menjadi bunga-bunga kehidupan itu, bunga-bunga, ya, asal bukan bunga bang, ya, asalkan bunga bang, itu bukan yang dimaksud dalam hal ini. Yang jelas bunga-bunga dakwah yang memberikan keharuman pada ya orang-orang yang jatuh jauh, ya, bahkan ya terperosok dalam jurang-jurang kenistaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri berlimpah kekayaan alam, beragam suku dan agama. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, peran aktif kaum muslimin menjadi sangat penting dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Peran aktif umat Islam dalam bentuk organisasi massa atau ormas Islam adalah salah satu langkah terbaik untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ormas Islam,
Wahda Islamiyah turut mengambil peran dengan aktif bekerja sama bersama pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW atau Dewan Pimpinan Wilayah dan 193 DPD atau Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Wahda Islamiyah telah mendirikan institusi pendidikan di beberapa daerah